Dinda Altasha. Halo semua, nama saya Rizky Nabila Putri. Halo semua, nama saya Naila Putri Wijaya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2019. Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum, undang-undang yang mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan infrastruktur, kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada definisi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undangan dalam pasal 1, angka 1, yaitu tata peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2003 telah dijangkau dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki dalam undang-undang terdiri atasnya itu yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua yaitu ketetapan MPR, dan yang ketiga yaitu undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan presiden, dan yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa UUD NRI tahun 1945 adalah hierarki pertama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum dasar konstitusi tertulis yang mempunyai derajat tertinggi di Republik Indonesia. Yang kedua ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR atau disingkat juga dengan TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Nah, tujuan pembentukan ketetapan MPR adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum. Yang ketiga adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Next, yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu peraturan presiden. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Materi muatan dalam Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan. Jenis Perpres ada dua menurut kewenangannya. Yang pertama, Perpres sebagai pelaksana wewenang atas Presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintah. Yang kedua, Perpres dibuat untuk melaksanakan peraturan yang ada di atasnya. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah provinsi ini dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan kebutuhan daerah. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, kalian tahu gak sih? Tata peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi agar pembuatan undang-undang yang memiliki tingkat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan
bahwa sebagai sebuah sistem, hierarki peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.